Laga perdana grup B Piala AFF 2024 yang mempertemukan Myanmar menghadapi Indonesia menjadi mimpi buruk untuk timnas Myanmar yang harus takluk di depan para pendukungnya sendiri. Timnas Indonesia yang bermaterikan pemain di bawah umur 22 tahun sebenarnya cukup kesulitan menghadapi permainan keras dari para pemain Myanmar. Bahkan pelatih Myanmar yaitu Myoh Laing Win tidak mau menerima kekalahan timnya dan menganggap kemenangan timnas Indonesia hanyalah sekedar keberuntungan saja. Sebelumnya mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen di channel YouTube kami. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita tentang timnas sepak bola Indonesia. Menurut Coach Myoh Laing Win, timnas Myanmar bermain lebih baik dan sudah sesuai dengan yang dia inginkan. Coach Myoh juga mengatakan, banyak peluang yang tercipta di babak pertama juga, tetapi kita tidak bisa berubah menjadi gol. Malang sebagai tim tidak mendapatkan gol yang pantas mereka dapatkan. Dari segi kekuatan, Indonesia memang lebih unggul dibanding kami. Pada laga pembuka ini kami belum bermain cukup baik, tapi saya akan mempersiapkan tim dengan lebih matang untuk pertandingan selanjutnya melawan Filipina. Di sisi lain, permainan dari timnas Indonesia masih terlihat agak kaku dalam bermain dan itu membuat serangan Garuda Muda gampang ditebak oleh para pertahanan Myanmar. Sedangkan para pemain Myanmar malah terlihat lebih kompak dan militan dalam menyerang di menit-menit awal babak pertama. Tetapi kuatnya pertahanan dari Muhammad Ferrari, Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas beserta penampilan yang cukup apik dari kiper Indonesia yaitu Cahya Supriyadi, membuat serangan dari para pemain Myanmar selalu bisa dipatahkan sehingga gawang timnas Indonesia tidak kebobolan dengan mudah. Dalam pertandingan ini, ada 8 pemain yang memulai debutnya untuk timnas senior Indonesia. Mereka adalah Cahya Supriyadi, Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, Zanadin Faris, Alfrianto Niko, Arhan Kaka, Victor Dethan, dan terakhir Robi Darwis. Jual beli serangan di penghujung babak pertama semakin intens dilakukan oleh kedua tim. Timnas Indonesia yang ingin memecah kebuntuan berusaha terus menekan melalui Marcelino dan Hoki Caraka. Tapi sebaliknya dengan timnas Myanmar, para pemainnya yang terlihat agak frustasi malah mulai menunjukkan permainan yang keras dan cenderung kasar sehingga membuat pelanggaran yang tidak perlu. Puncaknya terjadi pada menit akhir babak pertama. Pemain dari Myanmar yang bernama Hein Piowin dengan sengaja menendang bola dengan sangat keras ke arah belakang kepala Marcelino yang saat itu sudah tergeletak jatuh akibat dorongan dari pemain Myanmar lainnya. Kartu kuning pun langsung dihadiahkan oleh wasit kepada Hein Piowin yang saat ini bermain Shan United, salah satu klub lokal di Liga Myanmar. Skor kacamata pun bertahan sampai turun minum. Lalu di babak kedua Coach Shin Tae-yong mengeluarkan Alfrianto Niko, Arhan Kaka, dan Zanadin Faris dan memasukkan Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, dan Victor Dethan untuk menambah daya gedor serangan dari timnas Indonesia. Ketiga pemain yang baru masuk langsung memberikan perubahan dan membuat Myanmar semakin kewalahan dalam menghadapi kecepatan skuad Garuda Muda. Hingga akhirnya di menit ke-76 berawal dari lemparan roket yang khas dari Arhan Pratama membuat kemelut di depan gawang Myanmar namun keberuntungan berpihak pada skuad Garuda karena bola tersebut jatuh pas di kaki sang kapten Asnawi Mangkualam yang langsung menyambut bola dengan tendangan dan langsung masuk ke gawang Myanmar yang dijaga oleh Zin Nyinyi Aung. Timnas Indonesia pun unggul atas timnas Myanmar dengan skor 1-0 sampai peluit panjang ditiup tidak ada lagi gol tercipta. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia sukses mendapatkan 3 poin pertama di babak grup B Piala AFF 2024 dan berada di peringkat 2 grup B di bawah timnas Vietnam yang berhasil meremukkan Laos dengan skor 4-1. Saat konferensi pers seusai pertandingan, Coach Shin Tae-yong mengaku bahwa kemenangan atas timnas Myanmar tidak bisa diraih dengan mudah. Karena timnas Myanmar juga memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan kepada timnas Indonesia. Coach STY mengatakan kepada awak media bahwa pertandingan pertama selalu sulit. Tapi seperti yang saya sebutkan kemarin, tim ini mayoritas dihuni pemain U23, pemain-pemain muda. Kami tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan juga tidak ada laga uji coba yang memadai sebelum kompetisi ini dimulai. Oleh karena itu, performa para pemain sebenarnya lebih baik dari yang saya harapkan. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir juga mengapresiasi atas kemenangan yang diraih oleh Garuda Muda melawan Myanmar. Beliau mengatakan,
Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Semoga para pemain timnas Indonesia yang merupakan paling muda di antara peserta lainnya bisa terus meningkat performanya. Dengan kemenangan ini juga timnas Indonesia berhasil naik 1 posisi di peringkat FIFA, setelah sebelumnya berada di posisi 125 dan sekarang berada di posisi 124. Pada laga selanjutnya timnas Indonesia akan menjamu timnas Laos di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Menurut kalian, apakah permainan skuad Garuda Muda sudah cukup baik? Siapakah pemain yang harus diturunkan sebagai starter dalam pertandingan selanjutnya? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sekian update berita tentang Timnas Sepak Bola Indonesia dari Bung John, pendukung online Timnas. Sampai bertemu lagi dan salam damai untuk para pendukung Timnas.